Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pemaparan dari Pak Sahrul. Monggo mungkin untuk diskusi ini untuk sesi pertama ini gitu ya. Kita coba dari 3 penanya mungkin raise hand dulu, nanti kemudian kita berikan kesempatan untuk tanya unmute gitu. Silahkan mungkin raise hand dulu. Monggo silahkan menyampaikan pertanyaannya Mas Muhammad Falwidat. Terima kasih Pak Mukhtar untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Syahrul sama Bu Zahro atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwal Widat dari Prodi Fisika Unsud. Ingin bertanya ya, yang tadi kan udah dijelasin sama Pak Syahrul tentang sistem panas bumi yang didominasi oleh uap. Ada yang didominasi oleh uap sama ada yang didominasi oleh fluida. Yang mau saya tanyakan, untuk di Indonesia ini yang banyak itu dari fluida atau dari uap atau dari fluida dan uap, itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita mungkin simpan dulu pertanyaan. Monggo silakan, ada lagi dari teman yang lain, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, apa tadi? Mungkin dari saya mohon maaf ini ke Pak Sahrul juga. Ya mungkin faktor-faktor gitu ya, kenapa yang sampai saat ini itu di PLTP Baturaden itu belum ketemu gitu. Tadi kalau nggak salah dari penjelasan Bu Zaroh itu mungkin kedalaman sumurnya sampai mungkin puluhan ribu 10 ribu 10 ribuan. Kalau dari Pak Sahrul kalau nggak salah sampai 1.500, jadi lebih rendah yang di Pak Sahrul Alam. Nanti mungkin minta penjelasannya. Kemudian untuk Bu Zaroh, saya mungkin minta dijelaskan kembali dan mungkin juga untuk teman-teman, kalau yang panas bumi ini dengan yang istilahnya PLTU itu nanti perbedaannya atau pembagiannya seperti apa, mungkin lebih diberikan penjelasan. Mungkin itu 3 pertanyaan awal dulu. Monggo kami serahkan ke Pak Sahrul dulu. Baik. Terima kasih Pak Mukhtar. Terima kasih atas pertanyaannya kepada mahasiswa siapa tadi saya lupa namanya. Muhammad. Jadi kira-kira pertanyaan banyak mana untuk di Indonesia itu dominasi uap atau dominasi air. Saya belum punya datanya, tapi perkiraan saya itu lebih banyak dominasi air karena sistem panas bumi di Indonesia itu lebih banyak dikontrol oleh sistem panas bumi high terrain. Ya, jadi biasa seperti itu. Kalau high terrain itu fluida panas bumi itu tidak kuat sampai ke atas ya, ke puncak misalnya karena terlalu tinggi. Nah, nanti fluida panas bumi itu akan melampar ke topografi yang lebih rendah atau mereka akan kondens sebelum sampai di permukaan menjadi air. Nah, itu yang airnya lebih banyak akhirnya. Fluida panas bumi yang berupa airnya itu lebih banyak. Nah, seperti itu. Tadi di slide Bu Zahro itu saya baca memang ada beberapa dominasi uap, antara lain derajat, sistem panas bumi derajat, dan Kamojang. Itu, iya betul seperti itu. Nah, sebenarnya sistem dominasi uap itu lebih menguntungkan daripada sistem dominasi air. Kenapa? Karena entalpinya jelas uap lebih tinggi daripada air. Kalau kita baca di steam table yang di pustakanya Nicholson itu, entalpi uap itu lebih tinggi daripada entalpi air. Jadi energinya memang lebih tinggi daripada yang air itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dominasi air itu kita harus menyediakan biasanya cooling tower karena airnya banyak sekali. Nah, kalau yang dominasi uap itu kadang tidak perlu cooling tower. Tapi tetap aja di Kamojang itu saya pernah lihat ya ada juga cooling towernya itu untuk airnya itu.
seperti itu. Seperti itu kira-kira jawaban saya yang pertama, Pak Mukhtar. Mungkin yang kedua atau disela dulu dengan yang lain. Ini namanya belum ada yang lain di pertanyaan saya, Pak. Mungkin. Oh, pertanyaan Pak Mukhtar ya. Baik, Pak Mukhtar. Jadi ya ini faktor-faktor apa yang menyebabkan kira-kira batu raden itu belum berproduksi sampai sekarang. Nah, ini terkait dengan studi geologi ya. Jadi kalau menurut saya karena kita belum benar-benar bisa menyentuh kondisi bawah permukaannya itu seperti apa, misalnya yang selama ini kita lakukan kan interpretasi dari data pengeboran, dari data seismik dan lain-lain. Jadi sebenarnya di bawah permukaan itu yang realnya itu seperti apa, itu yang kita belum bisa benar-benar memprediksi seperti itu. Jadi seperti yang dilakukan oleh saya ambil contoh waktu ada pengeboran oil and gas di Arab Saudi yang sekitar tahun 70-an, dekade 70-an itu di lapangan Giant itu oil and gas di Abqaiq itu, Aramco yang melakukannya. Itu mereka bisa mereka itu mengebor itu sampai 6 sumur. Belum pernah dapat 6 sumur, tapi sekali dapat mereka mendapatkan giant oil sampai sekarang itu yang paling besar dia. Jadi memang rasio gagal dan berhasilnya itu masih besar untuk pengeboran migas maupun panas bumi. Seperti itu. Karena apa? Karena memang kita belum bisa benar-benar mengetahui secara detail seperti apa kondisi di bawah permukaannya itu. Makanya kalau menurut saya memang penelitian itu harus benar-benar terus dilakukan agar pemahaman mengenai kondisi bawah permukaannya seperti apa itu betul-betul dipahami dengan bagus seperti itu. Jadi semakin bagus, data semakin banyak, interpretasi harusnya semakin akurat dan lain-lain seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Mukhtar yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ini nampaknya belum ada lagi pertanyaan. Mungkin sambung ke Bu Zaroh ya. Tadi saya tanyakan Pak Sahrul terkait faktor-faktor mungkin ya kenapa batu raden belum ketemu. Memang istilahnya karena kita belum bisa katakan mengetahui ya memang dengan ini dengan seksama istilahnya gitu kondisi bawah permukaan. Nah, mungkin Bu Zaroh bisa memberikan gambaran istilahnya data-data apa saja yang bisa istilahnya memberikan gambaran kondisi bawah tanah katakan itu yang lebih detail gitu. Jadi maksudnya kalau mungkin sejauh saya tahu kan mungkin ada geolistrik, kemudian ada survei magnetik, ada survei apalagi itu geofisika banyak ya itunya. Nah, itu apakah nanti istilahnya kalau datanya dilengkapi komplit gitu apakah istilahnya posisi atau letak reservoir katakan itu ya itu bisa lebih presisi gitu. Mungkin Bu Zaroh bisa memberikan gambar. Kemudian yang kedua tadi saya tanyakan mungkin gambaran ini lebih malah sebelumnya ya perbandingan antara PLT panas bumi katakan dengan PLTU katakan gitu. Itu mungkin berikan gambaran. Oke, terima kasih Bu Zaroh. Ini belum ada pertanyaan dari peserta yang lain gitu. Baik. Terima kasih Pak Mukhtar. Jadi kalau kita membayangkan pengusahaan panas bumi itu memang dimulai dari pencarian dulu. Nah, di ranah pencarian, terima kasih tadi Pak Bayu, Eko Bayu. Jadi di dalam pencarian itu juga ada prosedur, di mana prosedurnya salah satunya adalah sinkronisasi data 3G namanya. 3G, mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya 3G itu dari data geologi, kemudian data geofisika, dan data geokimia. Kalau geokimia kan itu sudah ada data biasanya. Kemudian geologi, kemudian geofisika. Nah, geofisika prinsipnya adalah
bagaimana kita menggambarkan struktur bawah permukaan bumi dengan mengambil data dari permukaan bumi yang dilakukan dengan biasanya magnetik. Kalau magnetik kan sangat luas ya. Jadi di sana bisa menggambarkan posisi sumber batuan panasnya di mana, kemudian reservoirnya di mana, kemudian kemudian nanti di geologi manifest yang ada di di permukaan itu apa saja, dites dengan geokimia. Ini misalkan ya kandungan gas tertentu ini berarti lebih mengarah ke dekat dengan sumber atau maksudnya sumber panas atau jauh seperti itu. Nah, kemudian kalau geofisika tadi beberapa yang biasa digunakan tadi ya, ada magnetik. Kemudian kalau geolistrik itu sangat skop yang kecil ya Pak Mokhtar ya. Jadi sangat jarang dipakai, tapi sometimes dipakai juga. Kemudian magnetotelurik. Nah, magnetotelurik seperti CSMAT itu salah satu metode magnetotelurik. Nah, itu gunanya juga untuk menggambarkan tadi ya, menggambarkan sistem panas buminya seperti apa. Tapi kan ini juga perlu validasi. Validasi biasanya nanti dilakukan bornya bor eksplorasi. Mungkin minta tolong nanti Pak Sahrul untuk membenarkan jika persepsi saya keliru. Jadi bor eksplorasi gunanya untuk memvalidasi apakah data dari ibaratnya pencitraan di permukaan tadi untuk menggambarkan bawah permukaan itu sesuai tidak. Nah, bor eksplorasi nanti sampel-sampel batuan itu akan diambil untuk divalidasi permeabilitasnya. Nah, besaran fisis yang bermain di sini. Permeabilitasnya itu bisa dipertimbangkan dia untuk ekonomis exploited enggak, seperti itu. Nah, banyak studi-studi kalau di kami geofisika ya, tidak hanya pencitraan, tapi bermain di mikrostruktur, seperti teman-teman lab saya itu bermain di mikrostruktur untuk mencari misalkan rekahannya seperti apa, kemudian permeabilitasnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi setelah itu kan memang yang mahal itu ngebornya. Nah, ngebor itu tentu dibutuhkan pertimbangan titik-titik mana yang sekiranya nanti dia sangat mempertimbangkan hasil dari tadi pencitraan yang CSMAT, kemudian maupun yang secara luas tadi magnetik, itu untuk validasi, oh di sini reservoirnya nanti di kedalaman sekian, reservoirnya volume sekian. Nah, itu butuh kegiatan pengolahan data bahkan sampai seismik ya. Seismik, nah itu lebih detail. Ya ini hampir sama, kalau persepsi saya sih relatif hampir sama dengan hidrokarbon, tapi ini spesifik nanti jenis batuan panas, kemudian reservoir seperti itu. Nah, mungkin yang disampaikan Pak Sahrul tadi adalah butuh data yang lebih lengkap untuk eksplorasi, untuk mencitrakan di bawah permukaan bumi sampai target volumenya itu ekonomis apa enggak sih? Seperti itu. Persepsi saya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, terkait PLTU dengan PL panas bumi ya, kalau pembangkit listrik tenaga uap ini sama-sama seperti ceret, tapi sumber kalau di panas bumi itu airnya adalah air dari reservoir yang ada di dalam bumi dinaikkan begitu nanti diputer, di mana pemanasnya adalah magma. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga uap ada air yang dipanaskan dengan batu bara gitu loh. Mengapa ini mulai sedikit batu bara ya, karena cadangan, berhubungan dengan cadangan yang makin lama dipakai makin menipis, seperti itu. Seperti itu Pak Mokhtar. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit kita ulas tadi, hanya di chat juga ada disampaikan teman-teman mohon maaf Pak Indra sebentar. Ini
apa namanya, kalau secara umum sebutkan katanya 5 sumur bor itu satu yang sukses sudah bagus katanya gitu. Jadi memang cukup berat. Kemudian data mungkin sampaikan Bu Zaroh memang istilahnya memang ya dilengkapi geofisika, data geofisika, geokimia, kemudian data geologi atau bahkan ya dengan lebih detail ibaratnya kalau kita bikin foto ya berarti istilahnya megapikselnya tambah tinggi mungkin seperti itu ya. Jadi nanti bisa lebih detail wallah alam. Baik, berikutnya monggo Pak Indra berikan baik diskusi ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Oke. Anjun saya ini saya di jalan ya, nanti enggak videonya enggak saya. Pakai suara aja nih Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Mukhtar sebagai ketua P3 ini ya. Energi terbarukan, dan Pak Sahrul dan Bu Zaroh teman. Ini ingin nanya aja ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Jadi dari Unsud sudah mulai ini ya, mulai mengembangkan ya yang seperti ini Pak, yang panas bumi gitu ya dan sebagainya. Nah, terkait ini ya, seringnya kasus yang kita berhadapan dengan masalah sosial ya, terutama dalam pengembangan kasus pengembangan panas bumi ya, untuk tenaga panas bumi ya. Ini barangkali ada alternatif gitu ya, selain untuk PLTB yang mungkin high cost ya, barangkali untuk skala yang lebih kecil ya, atau skala masyarakat ya, karena unsur masyarakat desa juga yang untuk skala masyarakat desa dan untuk pengembangan apa saja itu Pak untuk eksplorasi panas bumi. Kira-kira barangkali ada pandangan dari para pakar gitu. Matur nuwun. Berarti ini kedua materi ya Pak nggih. Nggih, monggo Pak, bebas mawon. Bebas saja itu untuk buka diskusi. Nggih. Terima kasih. Monggo Pak Sahrul dulu mungkin diberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Mukhtar, terima kasih Pak Indra. Pak Indra ini rekan saya di Teknik Geologi Unsud. Jadi memang potensi ekonomi untuk lapangan panas bumi itu memang banyak beberapa. Antara lain untuk pembangkit listrik, antara lain untuk wisata juga besar juga potensinya. Nah kalau saya misalnya suruh memilih mengembangkan panas bumi atau wisata, biasanya orang akan memilih wisata, karena wisata itu membangun jalan misalnya, membangun lingkungan lebih bagus, lebih cantik dan lain-lain. Nah, kalau panas bumi itu seperti pertambangan yang lain pasti ada dampaknya. Dia harus menggali, melakukan pengeboran, pasti ada dampaknya. Dan dampaknya itu biasanya yang negatif gitu. Nah tapi perlu juga dipertimbangkan bahwa kebutuhan kita itu bukan cuma konservasi, bukan cuma wisata dan lain-lain. Kebutuhan kita sendiri juga terkait dengan energi. Semakin lama itu manusia semakin banyak, pembangunan semakin masif, energi yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Bisa sebenarnya kita melakukan import minyak misalnya, import gas, import batu bara. Memang karena misalnya Jawa Tengah itu tidak punya sumber daya seperti itu. Kita belum ada lapangan migas komersial di Jawa Tengah, belum ada lapangan batu bara di Jawa Tengah, belum ada lapangan gas di Jawa Tengah. Kita harus import biaya dan lain-lain. Bisa seperti itu. Tapi di satu sisi kita punya sumber daya energi yang di depan mata kita gitu. Nah, memang kalau untuk mengurangi dampak negatifnya itu, terus ada studi, penelitian, monitoring dan lain-lain itu harus lebih intensif dibandingkan misalnya kalau pengembangan pertambangan itu atau panas bumi itu dilakukan di misalnya di hutan, misalnya di gurun pasir yang tidak ada penghuninya. Nah, ini karena pengembangan itu ada di pemukiman. Jadi monitoring, penelitian, studi itu memang harus intensif sekali di situ. Ada dampak sekecil apapun harus bisa dikenali, diidentifikasi,
buat solusi dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sahrul. Jadi kuncinya ini. Oh ya, Monggo. nanti saya tambahkan lagi. Ribun? Saya sampaikan, tambahkan lagi. Mungkin itu cukup. Oke. Oh, Bu Zara ada tambahan? Baik, terima kasih Mas Indra. Sakjane ya ada sebuah kerinduan dengan Mas Indra nih. Ini partner riset saya ngulek-ngulek dulu di daerah longsoran di Banjarnegara dari Sijeruk kemudian dan sebagainya ini. Salam hormat saya Mas Indra. Baik, terima kasih. Ini perspektif saya ya. Ya mungkin bisa jadi berbeda dengan teman-teman lain. Jadi kalau yang saya alami keresahan-keresahan teman-teman penduduk di wilayah terdampak ya, itu satu sisi memang kita nggak bisa menafikan bahwa itu memang terjadi. Nah, ada hal lain yang saya lebih cenderung untuk melihat itu tantangan kita sebagai seorang akademisi, orang yang terdidik, seorang terpelajar, bahwa menempatkan informasi itu pada tempatnya. Jadi kalau saya mengikuti beberapa diskusi, beberapa pembenaran, penyalahan dan sebagainya, kalau dari perspektif saya ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi itulah pembangunan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk memajukan di satu sisi adalah kita seperti melakukan sesuatu untuk memundurkan atau menurunkan sesuatu yang ada yang lebih kita berusaha untuk meninggikan, maka ada satu sisi yang akan terendahkan. Seperti itu ya dua mata uang lah. Namun kalau kita mencari alasan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang satu ingin seperti ini, yang satu terdampak seperti ini. Tentu yang kita harus garis bawahi adalah kita menempatkan ilmu kita itu pada tempat yang benar. Jadi jangan sampai kita istilahnya dengan nafsu membela, tapi justru informasi yang tidak sebenarnya itu yang kita sajikan. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini menjadi dulu teman-teman BEM itu pernah ibaratnya dilempari oleh BEM depan. Sikapnya bagaimana? Waktu itu saya memang jadi pembina himpunan waktu itu. Ya hati-hati ketika kalian mau bersikap, olah data dahulu. Jangan asal memihak kepada yang seakan-akan terlihat lemah, tidak begitu. Jadi sajikan informasi seobjektif mungkin. Nah, jadi memang nggak bisa kita pungkiri mungkin dari ranah ilmu yang saya tidak kuasai, ilmu kebijakan publik, ilmu politik, memang selalu ada yang memancing di air keruh. Nah, ini kita sebagai mahasiswa harus belajar peka untuk menempatkan informasi itu yang sebenarnya. Jangan ikuti arus yang arus yang besar mengalir kita ikut, jangan seperti itu. Jadi gunakan kita untuk mencari informasi, mencari ilmu dan sebagainya untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya. Kalau begitu kalau saya Pak Indra dari kasus yang pro kontra PLTP B Baturaden itu. Terima kasih Pak Muhtar, saya begitu. Oke, terima kasih Bu Zaroh dan Pak Sahrul. Ini sudah terdengar azan, mungkin sebentar lagi kita akhiri, tapi mungkin sebagai gambaran akhir itu ya. Satu mungkin kita sebutkan, kalau disebutkan memang kalau terkait lingkungan tadi ya, ataupun efek ke masyarakat ya, itu ya kalau disebut ya jar basuki maupun bio, kalau orang Jawa nyebut begitu. Jadi maksudnya kalau kita pengen sesuatu tentu saja ada bayarannya gitu. Kalau kita ingat dulu misalnya pembangunan PLTA di Wonogiri ya, Waduh Gajah Mungkur itu masyarakatnya ditransmigrasikan, direlokasi. Nah, wallahu alam untuk Baturaden ini apakah itu juga dilakukan atau tidak, maksudnya untuk masyarakat yang terdampak gitu ya. Terdampak di sekitar itu apakah dilakukan atau tidak. Maksudnya kalau masalah dampak atau resiko atau kerugian itu sebenarnya tentu saja ada gitu ya. Ibaratnya kalau kita
bangun rumah berarti lahan yang awalnya itu kosong mungkin bisa kita untuk main atau untuk sawah misalnya ya, tentu saja berkurang gitu. Itu satu yang pasti. Yang kedua tentang apa namanya eksploitasi atau eksplorasi panas bumi di Batu Raden, tadi diberikan gambaran satu sebenarnya itu bukan invest yang tinggi gitu ya. Kalau pertambangan apa namanya mungkin minyak atau yang lain itu relatif maksudnya lebih murah ya. Dengan panas bumi adalah membuat sumurnya itu paling mahal gitu karena tadi apa namanya yang melindungi ada batuan-batuan itu ya. Kita ngebor batuan itu apa namanya sangat investasinya sangat besar. Dan tadi mungkin juga karena faktor itu akhirnya apa kondisi bawah permukaan, bawah tanah itu tidak bisa diberikan atau kita tidak bisa mengetahui dengan lebih seksama ibaratnya. Atau kalau itu ya pendugaannya masih kurang ya. Mungkin nanti kalau makanya kita perlu belajar, perlu meneliti, nanti bisa memberikan gambaran kondisi bawah permukaan lebih baik gitu sehingga nanti ke depannya mungkin 100 tahun atau apa 50 tahun atau bahkan tidak terlalu jauh 20 tahun itu kita bisa memberikan gambaran apa namanya kondisi bawah permukaan itu lebih presisi, lebih seksama gitu ya. Jadi apa namanya ibaratnya ngebor nggak perlu sampai 5 kali gitu. Baik, terima kasih sekali. Ini apa namanya sebenarnya banyak pakar yang ada di sini. Ada tadi Pak Indra, Pak Eko Bayu, kemudian ada Pak Yogi, pakar apa namanya ketua atau penasehat SRE ya, Sudirman Renewable Society of Renewable Energy Sudirman gitu ya, dan banyak hal apa pakar-pakar yang lain. Nanti kita bisa berkolaborasi dan lebih apa namanya lebih jauh lebih dalam. Baik, saya kira demikian. Muhtar, mohon maaf Pak Muhtar, saya 1 menit aja. Oh, bisa okay, tambahkan sebentar sedikit ya. Mudah-mudahan supaya tidak terjadi salah sangka atau misinterpretasi terhadap pernyataan saya sebelumnya yang terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungan dari pengembangan energi panas bumi di Batu Raden ini. Mungkin kata kuncinya itu adalah monitoring yang intensif. Jadi karena ini daerah padat penduduk, jadi harus ada monitoring yang cukup intensif. Artinya kalau ada dampak negatif sekecil apapun sudah bisa diidentifikasi dan dicari solusinya. Ada dampak negatif yang lain, dicari solusinya secepat mungkin agar dampak negatifnya itu tidak terlalu berpengaruh. Kemudian, nah inilah di sini mungkin kata kuncinya itu adalah penelitian yang semakin banyak di sini untuk monitoringnya itu. Seperti itu Pak Muhtar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Jadi ini ada masukan, saran untuk melibatkan sospol sebelum eksplorasi supaya nanti tidak berbenturan. Jadi, oh ya mungkin sedikit tambahan, sudah ada katakan apa namanya tesis ya, apa namanya studi akhir untuk tingkat S2 magister dari Magister Ilmu Lingkungan Unsud Muhammad Fadil Ramadan. Mungkin tesisnya atau publikasinya sebentar lagi terbit gitu. Beliau meninjau apa namanya katakan dampak sosial, budaya dan ekonomi kalau salah ya. Itu apa namanya PLTB Batu Raden terhadap masyarakat. Ini waktu itu khusus Cilongok ya. Kalau nggak salah khusus Cilongok ada beberapa ini. Nah, nanti lebih detail mungkin bisa merujuk ke itu dan kalau nggak salah mungkin masuk apa namanya rekomendasinya juga, rekomendasi bagaimana mengantisipasi itu. Tapi sejauh saya tahu, apa namanya, tadi sudah disinggung Pak Sahrul, bahwa mungkin simultan antara monitoring dan antisipasi ataupun recovery. Jadi maksudnya dimonitoring terus gitu ya, kalau sedikit masalah segera diatasi dan seterusnya. Itu terus simultan dan terus-menerus gitu. Baik, saya rasa karena keterbatasan waktu, mungkin sebenarnya sangat apa namanya menarik ya kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sahrul dan Bu Zahroh dan kepada rekan-rekan semuanya, para peserta dan para pakar ya di sini. Mohon maaf mungkin lain kali kita bisa minta beliau-beliau untuk gantian memberikan sharing ilmunya gitu ya. Sebenarnya nanti terkait apa namanya energi baru dan terbarukan. Demikian mungkin dari kami selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk apa namanya sesi presentasi ini kita akhiri.
kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.